Masih banyaknya warga yang keluar rumah dan tidak menerapkan pembatasan sosial di tengah pandemi COVID-19 membuat penyebaran virus corona sulit dikendalikan. Pemprov DKI pun mengusulkan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Usulan penetapan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah DKI Jakarta pun akhirnya disetujui oleh Menteri Kesehatan. SK ini ditandatangani dan berlaku sejak 7 April 2020. Dalam surat ini, Menkes memberi izin Pemprov DKI untuk menyelenggarakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama masa inkubasi dan bisa diperpanjang. Selain itu, Pemprov DKI juga harus secara konsisten mensosialisasikan pola hidup bersih. Selain Jakarta, Pemprov Jawa Barat juga terus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena masih banyaknya warga yang tidak mematuhi pembatasan sosial. Sebelumnya, Ridwan Kamil memprioritaskan 5 daerah di wilayahnya untuk menerapkan PSBB, diantaranya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Namun permintaan ini masih dikaji di Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas penerapan dan berlakunya PSBB, kita sudah bersama dengan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, dan juga Wali Kota Malang, Sutiaji. Dan kami juga masih berupaya untuk menghubungi Sekjen Kemenkes, Oscar Pramudi, dan Ketua Gugus Tugas DKI Jakarta, Saifullah. Saya ingin ke Wali Kota Malang terlebih dahulu. Pak Sutiaji, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Ci. Ya, Pak, apakah Malang juga akan mengikuti langkah Jakarta untuk mengajukan status PSBB ke Kementerian Kesehatan, Pak? Insya Allah demikian, dan insya Allah mulai awal kami sudah komitmen itu ya. Tapi alhamdulillah terus turun PP 21 2020 itu. Pengajuan ini kan juga tidak mudah begitu, Pak. Ada data-data dan juga dokumen yang harus dilengkapi. Sudah dilengkapi dan diajukan, Pak? Kita agak terbantu dengan keberadaan para akademisi, jadi kita dibantu oleh tim UB untuk melakukan itu. Insya Allah kita sudah. Jadi sudah masuk begitu ya Pak di Kemenkes, tinggal menunggu bagaimana hasilnya begitu Pak? Kita dikoordinasi oleh Ibu Gubernur, Mbak. Baik. Ya. Baik. Pak Sutiaji, kalau di Jawa Barat nantinya penerapan PSBB, seluruh masyarakat dilarang beraktivitas begitu Pak di luar rumah kecuali pekerja di sektor yang penting. Kalau nanti penerapan di Malang akan seperti apa, Pak? Saya kira sesuai dengan substansi dari PMK 9 itu. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang kita lakukan. Goalnya adalah bagaimana bisa mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ini artinya akan dilarang juga beraktivitas masyarakat kecuali sektor yang penting, begitu Pak? Iya. Iya. Untuk masyarakat atau warga yang ingin mudik ke Malang, bagaimana Pak? Saya sudah siapkan ya rumah transit atau isolasi. Jadi ada kurang lebih muat 1.000 orang. Karena kami juga tidak bisa ketika dia sudah di tengah perjalanan terus kita tolak, nggak mungkin. Tapi orang itu akan kita sesuaikan sesuai dengan protap, kita inventarisir. Manakala mereka di ODR, ya, termasuk kepada ODP, ketika ada keyakinan kita secara psikologi bahwa dia mampu mengisolasikan secara mandiri, akan kita lepas di bawah pengawasan puskesmas atau relawan-relawan yang sudah kita himpun. Tapi ketika secara psikologi kita yakini bahwa mereka tidak akan bisa mengisolasikan dirinya, maka kita siapkan kurang lebih ada 1.000 kapasitas orang yang akan kita siapkan. Jadi kalau tetap diterima begitu Pak, jika nanti PSBB sudah diterapkan di Malang, pemudik tetap akan diterima tapi diisolasi? Iya. Baik. Saya ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, saat ini baru Jakarta begitu yang status PSBB-nya dikabulkan oleh Kementerian Kesehatan. Anda melihat apakah regulasinya terlalu rumit begitu? Ya, terlalu rumit karena terlalu banyak persyaratan-persyaratan yang menurut saya sudah kita ketahui. Seharusnya Menteri Kesehatan lebih aktif melihat bahwa sebenarnya Jakarta itu terhubung dengan 3 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Tangerang, dan 2 provinsi maksud saya. Dan ini seharusnya dipanggil aja setiap gubernur di 3 wilayah itu
ayo kita bersama-sama kita lakukan PSB di 3 provinsi itu. Karena kalau fragmentasi seperti ini seakan-akan tidak terkoordinasi. Dan Kemenkes harus tahu bahwa penularan ini bersirkulasi di 3 provinsi ini. Kalau hanya Jakarta saja yang di PSB, menurut saya tidak efektif. Gitu. Jadi jangan terlalu kaku, harus fleksibel, harus lebih cerdas daripada virusnya sendiri. Ya, Dokter Pandu, ini administrasi juga data-data yang diminta oleh Kementerian Kesehatan memang cukup banyak begitu. Kemarin juga Jakarta sempat harus melengkapi lagi begitu. Nggak perlu ada persyaratan itu, karena data-datanya sudah ada, tinggal dilengkapi selama PSB berjalan. Jadi sifatnya Kementerian Kesehatan, Menteri dan Dinas Kesehatan semua itu sifatnya memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PSBB ini. Bukan memberikan persyaratan-persyaratan ketat di awal yang sebenarnya kita sudah tahu, semua orang sudah tahu kok bagaimana penjalanannya sekarang ini. Tetapi banyak usul-usul atau item-item yang sebenarnya tidak perlu karena memang regulasinya bukan disusun khusus untuk pandemi COVID ini. Itu yang menjadi masalah kita. Sehingga kita tuh lebih lambat atau membuat peraturan yang membuat kita tersandera oleh peraturan yang kita buat sendiri. Virus akan senang karena dia tidak mengenal batas geografis. Yang penting adalah kalau ada korban dia pindah ke orang lain. Karena kita sedang berkejar-kejaran begitu dengan virus corona ini. Kita harus lompat ke depan. Saya melihat Pak Gubernur Jawa Barat lebih cerdas melihat masalah itu. Dia melihat klaster, bahwa klaster Jakarta itu terhubung dengan beberapa kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya kagum sama Pak Ridwan Kamil, karena dia sudah menguasai prinsip-prinsip epidemiologis. Apa yang dikhawatirkan Dr. Pandu jika PSBB ini tidak diberlakukan secara nasional? Apa kemungkinan terburuknya? Kemungkinan terburuk ya penjalannya terus berlangsung. Kalau saya Menteri Kesehatannya, saya akan melakukan secara nasional dan kemudian tiap daerah yang belum melengkapi persyaratan tidak dilengkapi, tetapi itu bagian dari proses monitoring dan evaluasi. Yang paling penting adalah edukasi ke masyarakat. Jangan masyarakat tiba-tiba nggak boleh pergi, dia bingung, kenapa saya nggak boleh pergi? Jadi komunikasi publik tentang masalah ini harus masif diberikan. Jangan dihukum dulu. Ini karena kesalahan kita adalah kita tidak sempat memberikan edukasi ke publik, langkah-langkah apa dan alasannya kenapa, supaya mereka sadar dan patuh. Tidak perlu ada hukuman karena masyarakat sudah mengerti. Kecuali memang kalau memang bandel ya. Baik. Saya ingin ke Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, salah satu kriteria untuk penerapan PSBB adalah jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat di beberapa wilayah. Kalau di Malang sendiri, sejauh ini positif corona sudah berapa banyak, Pak? Kalau jumlahnya saya kira ini bisa menjadi pijakan atau tidak ya. Di jumlah di kami sudah 8, kota yang kecil sudah 8 dan ada informasi lagi agak positif ini tambah lagi 2. Artinya dan lihat sebaran. Jadi saya kira ada 3 pertimbangan yang sehingga kami mengajukan. Pertimbangan pertama adalah peningkatan jumlah kasus. Ya, setiap hari peningkatan PDB kita selalu naik terus ya dan bahkan fluktuatif. Yang kedua adalah penyebaran kasus. Dan yang ketiga saya kira masalah kejadian transmisi lokal. Dari dan untuk, saya sepakat dengan Pak Dokter tadi bahwa sesungguhnya urusan administrasi itu adalah urusan yang nanti. Karena ketika kita lambat menentukan PSBB ya, maka yang terjadi ini sudah crowded ya. Karena yang namanya ketika ada PDP terus masuk, sementara mohon maaf tenaga kesehatan kita terbatas. Dan hari ini sudah ada 3 nakes kita yang sudah positif. Artinya berarti asalnya dulu merawat, sekarang harus dirawat. Dan ketika itu fluktuasi jumlah PDB-nya, maka mau tidak mau ya tempat isolasi kita juga terbatas. Disinilah saya kira
peningkatan jumlah kematian akan semakin tinggi. Kenapa? Karena orang yang sakit tidak bisa terurus secara bagus. Sehingga kami yakinkan bahwa ini penting. Karena saya lihat agak ngeri ya, ketika kami kemarin dipaparkan oleh dari tim mikrobiologi bahwa sifatnya ini adalah luar biasa, sehingga kami membuat SE, ini adalah urusan bersama, mulai RT RW sudah kami berikan jaring itu, bagaimana mensosialisasikan apa-apa yang harus dilakukan supaya pandemi COVID-19 ini tidak begitu ganas menyebar. Akan tetapi, masyarakat sendiri kadang-kadang tadi, bersosialnya ini terus-menerus masih keluar, pembatasan seakan-akan tidak ada masalah, terlebih ketika Malang kemarin yang positif itu sembuh. Jadi seakan-akan Malang itu bebas dari corona. Ini yang saya agak kecewa dengan stigma yang ada di masyarakat. Baik. Pak Sutiaji, kita tahan dulu. Kita ada informasi terkait dengan prosedur penerapan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan terhadap suatu wilayah. Kepala daerah setelah berkoordinasi dengan gubernur mengusulkan kepada Menteri Kesehatan disertai dengan data yang disyaratkan. Setelah disetujui, kepala daerah baru bisa menerapkan PSBB. Permohonan oleh kepala daerah dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau kolektif. Namun jika pengajuan ditolak, pemerintah daerah harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian mengajukan kembali ke Kementerian Kesehatan. Jika disetujui, baru bisa menerapkan PSBB di wilayahnya. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Sutiaji. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa warga begitu seakan-akan kurang aware terhadap virus corona ini. Apakah nantinya jika PSBB sudah diterapkan di wilayah Anda, akan ada sanksi yang tegas agar diikuti oleh warga? Di sini sebenarnya kelemahan hemat saya, baik PP maupun Permenkesnya. Aturan yang secara real di sini tidak ada punishment yang jelas. Inilah sehingga kami akan seakan-akan bingung ya. Jadi ini aturan baik PP 21 maupun Permenkes 9 ini hanya merinci aja pembatasan orang. Ketika ada orang yang melakukan kegiatan ini apa punishment-nya, ini saya belum menemukan itu. Sehingga sejujurnya ya, sepakat dengan Pak Dokter tadi, realita di lapangan sebenarnya masing-masing daerah sudah melakukan isolasi wilayah bahasanya, ya, karantina wilayah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa daerah-daerah sudah ada kekhawatiran secara sungguh-sungguh, akan tetapi kita lihat dari PP maupun Permenkes ini seakan-akan itu kan begitu persyaratannya yang rumit. Kemarin ada sempat yang daerah menyampaikan kalau gini saya lakukan sendiri aja lah. RT RW sudah melokalisir wilayahnya, tidak ikut proses PSBB tapi substansinya sudah PSBB, tapi dia tidak ikut mengajukan. Hal-hal inilah yang seakan-akan membuat kerancauan dari kami ya yang ada di bawah sini. Baik. Saya ke Dokter Pandu. Dok, apakah memang perlu sanksi yang tegas yang sudah diatur begitu agar warganya disiplin, Dok? Ya, jadi memang betul kata Pak Wali Kota bahwa PP yang mengatur PSBB itu dan turunannya PMK itu banyak mengandung kelemahan. Kenapa mengandung kelemahan? Karena memang mengandalkan draft untuk PP Undang-Undang Karantina yang bersifat lebih umum. Jadi karena dibuat tergesa-gesa, yang tadinya hanya untuk Undang-Undang Karantina, kemudian dimasukkan saja, diubah judulnya, seakan-akan PP untuk PSB untuk menghadapi penanganan corona. Sehingga turunannya ke PMK akan kita lihat betapa jelimetnya aturan-aturan itu, seakan-akan kita bukan berada di tengah kecamuk perang pandemi. Ini yang membuat semua jadi kacau dan jadi bingung. Kenapa kok harus pakai persyaratan-persyaratan lebih ketat? Dan seharusnya saya menyarankan untuk PP-nya diubah, PP Kemenka-nya juga diubah, sehingga jelas aturannya. Dengan instruksi Presiden yang lebih jelas, itu akan apa yang disebut PSB, bagaimana PSB diimplementasikan,
bagaimana cara mengevaluasinya, dan tanggung jawab pembantu presiden seperti Kementerian Kesehatan adalah membina, memberi bantuan teknis, dan mengevaluasi. Sedangkan pelaksanaannya memang sesuai dengan undang-undang otonomi, itu dilakukan oleh kepala daerah. Tidak bisa kepala daerah minta izin ke Menkes, minta izinnya ke presiden. Gitu. Jadi ada kesalahan yang menurut saya perlu diperbaiki segera. Jangan malu untuk memperbaiki kesalahan kita demi semuanya bisa terlaksana dengan lebih efisien dan efektif. Tapi Anda melihat apakah Permenkes ini dapat menjawab gitu kekhawatiran banyak pihak terkait dengan virus corona ini yang semakin menyebar luas? Permenkes ini kan cuma stempel. Pemerintah daerah sudah melaksanakan. Jadi sebenarnya cuma stempel yang kamu sudah melaksanakan supaya resmi mengajukan dan kemudian diberi stempel. Tapi nyatanya penularan masih terus terjadi, Dok. Betul, karena semuanya performa dan administratif, bukan real di lapangan. Mindsetnya harus diubah. Apakah harus sampai se-ekstrim lockdown? Anda melihat? Nah, bukan ekstrim lockdown, tapi kan pembatasan sosial berbasis berskala besar ini memang harusnya nasional. Intensitasnya bisa kita tingkatkan pelan-pelan. Dari sekedar untuk menutup kegiatan-kegiatan sosial, terus membatasi ini, terus kita tidak perlu sampai 100%. Kalau 100% kan total, itu namanya lockdown. Kita menghindari pembatasan sosial berskala besar sampai intensitasnya 100%, karena dengan hanya 60% atau 70%, itu dampaknya besar sekali dalam terhadap penularan. Baik. Saya ke Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga yang berencana akan mudik ke wilayah Malang? Terima kasih. Jadi gini, intinya kalau saya sebagai kepala daerah, apapun bentuknya, kalau mereka ini dilematis ya. Alasannya ketika di Jakarta, Pak, saya di Jakarta udah enggak kerja, terus saya makan biaya hidupnya tinggi, saya kepingin pulang, masa enggak boleh. Tentu kami menyiapkan tadi rumah isolasi. Kebijakan-kebijakan ini saya kira mestinya harus dipikirkan secara nasional. Bagaimana ketika ada tidak boleh pulang, terus tidak boleh pulang itu nasibnya gimana? Inilah yang saya pikirkan, harus ada kebijakan secara makro yang nasional, itu harus dipikirkan bersama-sama. Termasuk dalam hal ini Malang ini kan kota transit. Jadi orang yang mau ke kabupaten melintasnya di Malang, orang mau ke Batu juga melintasnya di Malang. Jadi kemarin sudah kami uji coba ya. Ketika kami lakukan penghadangan atau kita membuat posko di titik-titik perbatasan, itu yang hanya seketika saya menurunkan dari dua bus, mohon maaf, itu kami sudah terjaring orang yang mempunyai suhu panas ya. Ya, temperaturnya tinggi itu sudah, Pak Dokter, kita sudah menjaring antara 8 sampai 9. Akhirnya orang ini kami sarankan, kami angkat dengan ambulan kami ya ke puskesmas terkait. Ini menunjukkan bahwa sepakat sebetulnya ketika kita lakukan PSBB dan itu tidak makro, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi kami warganya harus disiplin begitu, jangan pulang kampung begitu ya ke berbagai wilayah begitu ya, agar penyebaran tidak semakin meluas begitu, Pak Sutiaji. Ya, mestinya demikian. Dan protes dari warga Malang yang ada di rantauan sana, ya tadi saya tidak ada makan, Pak, dan lain seterusnya. Makanya kebijakan kami karantinakan, kami isolasikan itu. Baik. Terima kasih Wali Kota Malang Sutiaji sudah bergabung bersama kami, dan ada Dr. Pandu Riono.